terlepas, terbebas daripada bencana ataupun bahaya. Ya, itu arti kata selamat. Jadi kalau dia ditambah imbuhan ke dan an itu ujung keselamatan. Jadi dia berbicara tentang hal ataupun perihal terbebas, terselamat, terhindar daripada suatu bahaya ataupun suatu bencana. Oke. Nah, jadi kata sejati itu murni, berarti asli, sebenarnya. Nah, jadi kalau tema kita berbicara tentang keselamatan yang sejati, ini membawa kita kepada suatu pemahaman hari ini. Firman Tuhan hari ini mau kita belajar tentang keselamatan yang sebenar-benarnya. Ya, nah pasti di balik ini, ya, lawan arti daripada tema kita ini, pasti ada keselamatan yang tidak benar, pasti ada keselamatan yang palsu, pasti ada ajaran tentang keselamatan yang tidak murni Alkitab mengajarkannya. Nah, contoh keselamatan yang palsu, mungkin di luar daripada kehidupan kita ini, kita bergaul, kita berteman ya dengan orang banyak, orang luar yang beza agama, beza kepercayaan, beza suku, beza latar belakang pendidikan. Ya, pasti di luar sana kita bertemu dengan masyarakat, community seperti itu. Mungkin saja teman-teman kita itu bilang sama kita, kenapa susah-susah kita mau pergi gereja, kenapa susah-susah kita mau merayakan Natal, menjadi orang Kristen, ya. Tuhan itu sama saja, Pak. Allah itu sama, ya. Kami sebut Allah, Allah juga. Kamu sebut Allah, Allah juga sama saja, Pak. Ya, bagus kamu ikut kami, senang saja ikut agama kami, ajaran kami. Nah, mungkin juga ada orang yang berpikir begini, saya ini kan, ya, fokusnya kepada dirinya. Saya ini kan sudah lama jadi anggota gereja, suatu gereja, ya, bukan yang di sini. Saya ini sudah lama jadi anggota gereja. Tidak mungkin saya tidak memiliki keselamatan yang sejati ataupun istilahnya hidup kekal. Ya, saya ini sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, Pak. Saya tidak mungkin tidak dapat hidup kekal, karena saya ini anggota yang setia, saya ini saya. Mungkin ada yang teman kita yang di luar sana begitu pemikirannya, ya. Dan juga mungkin ada juga di antara kita bilang, oh saya ini adalah orang yang paling besar sumbangannya di dalam suatu kegiatan gereja, ya. Takkanlah Tuhan tidak memberikan keselamatan yang sejati kepada saya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, ada keselamatan yang tidak sejati. Orang pikir dia selamat, tetapi sebenarnya Alkitab tidak membenarkan pikiran orang seperti yang dia pikirkan. Jadi kita akan menemukan perbandingan ini nanti di poin yang kelima daripada perkongsian saya hari ini. Kelima poin, kita kasih singkat, kasih kiar 5 teruslah, ya, supaya laju sampai di poin yang kelima. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, keselamatan yang sejati, ya, keselamatan yang sejati itu berawal ataupun bermula daripada anugerah Allah, ya. Keselamatan yang sejati itu bermula daripada anugerah Allah, ya. Kenapa saya katakan bermula daripada anugerah Allah? Karena di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, ya, firman Tuhan tertulis seperti ini. Karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ya, hari ini saya lebih suka membawa kita belajar membahas tema ini secara totalitas Alkitab. Artinya saya tidak fokus pada satu ayat, tetapi saya berfokus kepada
seluruh bahagian di dalam Alkitab yang membicarakan tentang keselamatan yang sejati, dan itu dimulai dari kitab Roma. Ya, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya di sini Bapak Ibu, Allah ingin kita memahami bahwa keselamatan yang sejati itu berawal daripada anugerah Allah. Artinya begini, singkat katanya, Allah mengaruniakan hidup yang kekal, keselamatan yang sejati itu kepada semua manusia. Itu rencana Allah. Buktinya di Taman Eden, Allah menempatkan manusia di suatu tempat yang terbaik. Ya, Allah sendiri memberi predikat terhadap ciptaannya itu sangat baik, dan Dia tempatkan manusia di situ. Nah, ini rencana semula Allah, anugerah kepada manusia. Ya. Nah, namun secara jelas juga Alkitab mengatakan anugerah hidup atau keselamatan yang sejati itu bukan adalah usaha manusia, bukan hasil pekerjaan manusia, semata-mata anugerah. Nah, ini yang harus kita paham. Poin yang pertama, sudah dapat ya? Anugerah keselamatan yang sejati adalah semata-mata karya Allah bagi manusia, bukan dikerjakan oleh manusia, bukan diusahakan oleh manusia. Tidak ada sebab dari manusia untuk Allah harus memberikan anugerah keselamatan yang sejati. Tidak ada. Semata-mata karena Allah ingin, Allah mau itu terjadi. Nah, poin yang kedua, walaupun keselamatan yang sejati itu sejak semulanya Allah ingin berikan secara percuma, secara free ya kepada manusia, tetapi semua manusia tidak dapat memperoleh anugerah keselamatan yang sejati. Wah, kenapa sudah tadi diberikan secara cuma-cuma, sekarang tidak dapat pula kan? Ada penyebabnya Bapak Ibu. Apa penyebabnya kira-kira? Anak sekolah minggu. D-O-S-A, dosa. Karena Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya di sini firman Tuhan itu berbicara, tua muda, miskin kaya, gemuk kurus tinggi rendah, perempuan lelaki, suku bangsa apapun, masalahnya tetap sama, yaitu keberdosaan. Ya, artinya di sini semua, tidak ada kecuali. Nah, yang namanya manusia, dia berdosa. Ya. Karena Alkitab secara keseluruhan mengatakan begini, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab memberi predikat ataupun menunjuk manusia itu sebagai makhluk yang kalau dia hidup untuk dosa dan mati terhadap kebenaran. Ini Alkitab yang jelaskan. Apa artinya Bapak Ibu? Hidup, kalau manusia itu hidupnya untuk berdosa. Artinya lahir saja manusia itu, kecenderungan manusia akibat kejatuhannya Adam dan Hawa itu, manusia cenderung melakukan dosa. Kita baca di Alkitab, ya, sejak penciptaan bumi dan Adam dan Hawa, kemerosotan moralitas manusia itu disebut di dalam Alkitab. Itu tandanya hidup saja manusia, dia hidup untuk dosa. Dan untuk melakukan kebenaran manusia itu mati. Ya. Artinya tidak ada usaha manusia, apapun usahanya, dia buat agama ini ke agama itu, ajaran ini ke ajaran itu, dia beramal baik sekalipun, Alkitab katakan dia tetap manusia yang tercemar oleh dosa. Dan segala productivity ataupun segala hasil pemikiran ataupun segala hasil mimpi, hasil apapun dari manusia ini tetap tercemar oleh keberdosaannya. Dan itu tidak layak dipersembahkan kepada Allah untuk masuk ke surga.
Karena Allah telah menetapkan standar untuk masuk surga harus sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 8. Nah, maksudnya di sini sulit ya, sangat sukar dan sangat mustahil kalau kita mengharapkan usaha manusia untuk masuk ke surga. Ya, sama masa saya pelayanan dulu, ada seorang dekan saya yang ya dia juga aktif dalam gereja, dan ketika saya melatih mereka dalam penginjilan, ya dia memberi buah pikirannya begini, Pastor, kalau dosa itu Tuhan hitung dalam bentuk kilogram, ya, artinya dosa setiap kali buat dosa itu disebut dalam bentuk kilogram berat. Woi, berat kan Pastor? Kalau orang sudah berdosa puluhan tahun, berapa kilogram sudah beratnya dia bilang. Susah untuk dia mau berjalan, susah untuk membuatkan dia mengharapkan dirinya masuk surga dengan usahanya. Iya betul juga saya bilang. Tapi Alkitab tidak jelaskan bentuk dosa itu dalam bentuk berat, bentuk kilogram apa. Tetapi Alkitab katakan satu dosa saja sudah mencemarkan seluruh kehidupannya. Satu dosa. Tidak kira, Alkitab tidak bilang dosa besar, dosa kecil, dosa putih. Ada orang bilang dosa putih, ya, dosa wajib, macam-macam istilah. Alkitab hanya mengatakan dosa akan mengalami maut, keterpisahan kekal. Jadi standar Allah untuk masuk ke surga adalah sempurna. Sempurna itu bukan macam nilai ataupun markah kita di sekolah-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dimanapun, yang kalau sudah 99, wah itu markah cemerlang kan. Tapi itu belum sempurna, belum 100. Ya. Jadi sempurna standar Allah untuk masuk surga daripada perbuatan manusia adalah setiap saat tanpa dosa. Dan siapa manusia yang seperti itu? Tidak ada. Ini berita duka. Ini harus merupakan kemalangan, suatu berita duka cita bagi kita sebagai manusia sebenarnya. Karena bagi Allah satu dosa saja itu berarti menghina dia. Kenapa saya katakan begini? Kita melihat merujuk itu pada kisah Raja Daud. Raja Daud yang dia melakukan dosa, menghina istri pahlawannya, prajuritnya. Ya, ketika Raja Daud merancang membunuh Uria dan dia mengambil istri Uria menjadi istrinya, Allah mengirim Nabi Nathan untuk menegur Daud. Kata Allah melalui nabinya, engkau menghina Allah. Coba Bapak Ibu kita berganti tempat dengan posisi, ataupun kita mengambil tempat posisi orang yang dihina. Bagaimana kita? Ada orang menghina Bapak Ibu. Wah, tentu kita bilang, awas orang ini. Ya, pasti kita akan marah, kita pasti merancang suatu untuk pembalasan kepada orang itu. Begitu juga bagi Allah. Kenapa dia bertegas terhadap dosa? Dosa itu menurut perspektif Allah, pandangan Allah, dosa adalah menghina dia. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya, pada yang mau cakap begitu. Ya. Dosa juga bagi Alkitab itu adalah memberontak Allah, ya, bermusuhan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi mula-mula tadi Allah memberi anugerah hidup kekal, keselamatan yang sejati secara percuma, tetapi walaupun percuma, manusia tidak memperolehnya karena keberdosaan manusia itu. Tidak kira tua muda kecil besar, iya kaya miskin, pintar berpendidikan tidak berpendidikan, masalahnya tetap sama, keberdosaan. Dan itu membuat segala usaha manusia untuk mau masuk ke surga itu sangat mustahil dilakukan. Jadi usaha manusia tidak ada yang betul-betul boleh melayakkan manusia itu masuk surga. Kalau tidak ada usaha manusia, kalau usaha manusia itu tidak masuk perhitungan, lalu usaha siapa? Cara siapa yang kita jadi rujukan?
caranya Allah. Ya, Bapak Ibu, Allah yang punya surga, maka dialah yang memberikan caranya untuk masuk surga, memiliki hidup kekal, memiliki keselamatan yang sejati itu. Nah, oleh itu kita belajar tentang Allah ini. Jadi kalau orang yang setia ke gereja, dia sudah punya pengetahuan, dia sudah punya pengertian secara teologi tentang siapa Allah. Allah itu pasti dia bilang panjang sabar, panjang kasih. Allah itu maha kuasa, maha kasih, maha pencipta, maha segala, maha. Itu Allah. Allah orang yang rajin belajar Alkitab dan rajin ke gereja. Dia tahu Allah itu maha, kecuali satu yang Allah tidak maha. Apa dia? Allah bukan mahasiswa. Itu saja dia tidak maha. Nah, di dalam keseluruhan sebutan tentang watak dan sifat Allah ini, ada dua hal yang perlu ditekankan di dalam konteks keselamatan yang sejati ini. Yang pertama, tentang kasih Allah. Allah berfirman, bersabda di dalam kitab suci, mengatakan begini Bapak Ibu. Aku mengasihi engkau. Engkau di situ adalah manusia, aku di situ adalah Allah. Allah mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Kalau kekal itu bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 10.000 tahun, tetapi selama-lamanya, beyond imagination, ataupun di luar kemampuan otak manusia berpikir. Jadi ini Allah. Dia mengasihi Bapak, Ibu, saudara dan saudari dengan kasih yang luar biasa begitu. Karena Allah tidak boleh bertentangan dengan dirinya. Allah adalah kasih. Artinya kalau Allah adalah kasih, selama-lamanya dia akan adalah kasih, dan objek yang dia kasih itu adalah manusia. Ya, ini pengertian yang benar. Tetapi ada orang yang saya tidak tahu itu tidak di sini. Ya, ada orang begini, dia bilang, oh Allah itu kasih. Artinya dalam kasih itu ada pengampunan. Cerdik orang ini, pintar. Artinya kalau saya buat dosa, ada Allah yang mengasihi selama-lamanya. Saya buat dosa, pasti diampuni. Pasti ya diampuni Bapak Ibu, pasti. Lalu dia tambah lagi, besok buat dosa lagi, ada Allah mengampuni. Ya, buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun. Ini ada orang yang begitu. Dia bilang Allah itu begitu Pak, sehingga buat dosa itu tidak apa-apa. Ya, boleh minta ampun Pak. Dia bilang hati-hati, ya ini salah pengertian. Ya, cara itu tidak ada di sini. Nah, yang kedua, selain kasihnya Allah yang begitu besar, begitu selama-lamanya mengasihi, kebenaran yang berikutnya tentang Allah, Allah adalah adil. Ya, di dalam kitab suci juga Allah mengatakan, aku tidak sekali-kali melepaskan yang bersalah dari hukuman. Artinya Allah dalam keadilannya tidak ada kompromi terhadap dosa. Ya, sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya yang bersalah dihukum. Ya, yang berdosa dihukum. Hukum dosa adalah maut. Nah, sekarang persoalannya Bapak Ibu. Dua sifat Allah yang saya tekankan di sini, kasih Allah dan keadilan Allah ini, kalau diterapkan kepada objek yang dipermasalahkan di dalam kitab suci adalah manusia, ya, itu akan nampak seperti sebuah pertentangan. Terima. Ya. Maksudnya begini, Allah mengasihi dengan kasih yang kekal kepada siapa? Manusia. Tetapi ketika Allah menyatakan keadilannya, dia adalah sang raja yang seadil-adilnya, maka keadilan Allah harus menghukum yang bersalah dengan maut. Jadi yang bersalah, yang berdosa itu siapa? Manusia. Maka kalau Allah mau mengasihi manusia, dia bilang begini, ini andaian saja. Aku berfirman dengan kedaulatanku,
Semua manusia, setiap generasi, sejak manusia ada di bumi sampai saat ini, semuanya boleh masuk surga secara percuma. Boleh tidak? Allah berfirman begitu. Saya pikir boleh saja, karena Dia berdaulat. Boleh, semua manusia masuk surga. Tapi tidak Alkitab cerita begitu. Alkitab tidak menyatakan cara Allah begitu. Karena apa? Kalau caranya begitu, pasti masalah dosa tidak terjawabkan. Karena apa? Dosa harus dihukum. Ya, dosa harus dihukum. Nah sekarang dilemanya ataupun pertentangannya di sini, Allah mau mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Dia sayang manusia, Dia cipta manusia. Tetapi manusia ini juga lah yang berdosa. Yang saya katakan tadi kan, dosa di pikiran, dosa di hati, dosa di perkataan, dosa di perbuatan. Alkitab katakan tahu yang baik tidak lakukan itu dosa. Yakobus mengatakan demikian. Ya, berapa ramai yang begitu dalam gereja ini. Tahu yang baik tidak melakukan. Ramai beri nilai 1 skala 1 sampai 10. 100 tidak. Itu bukan di sini. Bapak ini orang, Bapak Ibu ini semua orang baik-baik. Ya. Saya hanya menggambarkan bahwa dosa itu pada pandangan Allah begitu. Dibuat dosa, tidak dibuat pendosa, ya kan? Tahu yang baik, tidak melakukan itu dosa. Ada satu kawan saya, kawan penginjilan ini, lucu dan pintar lah orangnya. Dia bilang begini, saya pernah kira satu hari saya berdosa dengan definisi ini. Dia penginjilan itu. Dia bilang berapa? Saya bilang, wih lebih 30. Dia bilang, kau ini saya bilang, betul kan? Yakin sudah ada keselamatan kan? Yakin, tapi itulah yang kalau saya nilai saya, dia bilang, ini kan masalah. Seorang pelayan juga dalam kehidupan sehari-hari, kalau dihitung dengan standar Allah, memang tidak ada yang terlepas. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi di sini Allah memberikan suatu cara penyelesaian terhadap konflik, terhadap dilema yang kita pikirkan. Bagaimana kasih Allah dijalankan kepada manusia, sekaligus keadilan Allah ditegakkan bagi manusia. Ini adalah dilema yang tidak pernah terjawab di mana-mana agama, ajaran apapun. Kalau ajaran agama lain bilang buat baik sebaik banyak-banyaknya, diharap supaya harap-harap nanti perbuatan baikmu itu membuat engkau masuk surga. Dia bilang tidak ada usaha manusia membawa dirinya sendiri ke surga, tidak ada. Karena satu dosa saja mencemarkan seluruh kehidupan kita. Satu dosa saja. Tidak kira dosa apa. Nah, sekarang Allah harus menunjukkan keadilannya dan menjalankan kasihnya. Bagaimana? Ya, saya bincang satu ilustrasi, yaitu berkaitan dengan sebuah kisah pemberontakan di kerajaan Rusia pada zaman yang lampau, di mana pemerintahan Kaisar besar masa itu yang dengan kejam diktator memerintah rakyatnya. Jadi ada seorang jenderal Kaisar Tsar ini yang bernama Samila, dia memberontak bosnya. Karena bos ini kejam, jadi saya mau buat kerajaan baru. Dia ada pengikutnya. Jadi mereka ini bergerak secara gerilya ataupun secara sembunyi-sembunyi memberontak. Jadi dalam pergerakan, dalam memelihara kumpulannya ini, Jenderal Samila ini, dia sangat pentingkan bekalan makanan. Satu hari, Jenderal Samila itu dijumpai oleh pengawal atau tenteranya. Lapor tuan, dia bilang. Dia bawa bagi laporan. Apa itu? Kata Jenderal Samila. Ini berita buruk. Apa dia? Kita punya bekalan makanan dicuri orang. Ini yang saya tidak suka, kata Jenderal Samila. Oke, mulai hari ini saya akan tulis sebuah memo, sebuah pengumuman di kertas.
isinya adalah siapa yang kedapatan mencuri mulai hari ini, curi makanan, disebat 40 kali. Wah, ini berat dia punya undang-undang. Maka beredarlah memo tersebut, pengumuman tersebut. Beberapa hari kemudian Jenderal 9 didatangi oleh penjaga ataupun tenteranya. Bos, ya apa? Bos, kali ini berita baik dan berita buruk. Ada dua berita. Saya mau berita baik dulu. Oke, berita baik, pencuri ditangkap. Oke, bagus. Segeralah hukum dia, sepat dia. Tapi berita buruknya bos begini. Pencuri itu ibu kamu. Wah, 9 terkejut. Langsung dia terbayang ibunya yang sudah tua. Dan kalau disebat 1 kali sebat, memang mengalami luka yang parah. Lalu 9 berhenti. Dia bilang begini saja, besok kita akan adakan penghukuman. Malam itu pengikut 9 ini terbagi kepada 2 golongan. Satu golongan bilang begini, jenderal kita ini harus seorang yang kasih, seorang yang mengampuni. Itu mamanya, ibunya yang melahirkan dia, menyusukan dia, menjaga dia, susah payah. Jenderal 9 sejak kecil sampai dia besar jadi jenderal. Itu ibu dia, ampuni sajalah. Bilang satu pihak, tidak boleh. Jenderal 9 harus kotakkan janjinya di dalam memo. Dia harus tunjukkan keadilan. Siapa saja yang bersalah, mamanya ke bapaknya, namanya bersalah, hukum sebat 40 kali. Jadi ada 2 kelompok dari pengikut 9 yang berpikir begitu. Lalu apa yang terjadi esoknya? 9 dia pakai dia punya baju yang berpangkat-pangkat semua itu, ya, dia duduk di kursi, dia menghadiri, dan di depannya ibunya diikat, dan ada seorang tentara yang bertugas melaksanakan hukuman di tepi ibunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 9 berdiri dan katakan begini, rakyatnya melihatnya. Laksanakan hukuman sebat 40 kali. Ketika sang penyebat ataupun yang mau melaksanakan hukuman menghayunkan rotan itu, Jenderal 9 berteriak sekali lagi, stop! Maka berhentilah dan semua orang pun melihat Jenderal 9. Jenderal 9 melangkah dan melepaskan jubah, ya, kebesarannya itu, menghampiri ibunya dan membuka ikatan tangan ibunya dan menyelimuti ibunya dengan bajunya itu dan menggeser ibunya ke samping, dan dia mengambil tempat ibunya dan dia arahkan, laksanakan hukuman 1, 2 sampai 40 kali sambil berteriak kesakitan, sementara ibunya meneteskan air mata. Selesai 40 kali sebatan Bapak Ibu, Jenderal 9 bangkit berdiri, semua pengikutnya memberi tepukan yang luar biasa. Kenapa? 9 mengampuni ibunya. 9 pada masa yang sama menegakkan keadilan dengan melaksanakan hukuman 40 kali sebatan. Dan 5-9 diselesaikan dengan cara apa? Mengorbankan dirinya sendiri. Demikian juga dengan Allah Bapak Ibu. Allah mengasihi manusia, Dia mengampuni manusia. Pada masa yang sama Allah harus menegakkan keadilannya. Dengan cara apa? Allah menjadi manusia. Di dalam Yesus Kristus disalib menggantikan kita, menegakkan keadilan Allah terhadap dosa harus dihukum. Luar biasa. Haleluya. Ini karya Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Kasih dan keadilan Allah dipertemukan, dipertunjukkan melalui apa? Pengorbanan diri Allah. Ini tidak ada di dalam agama manapun. Carilah. Tidak ada. Yang ada hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kita rayakan hari ini. Nah, dengan karya pengorbanan Yesus yang sedemikian rupa, yang telah menjadi manusia, ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes
menjelaskan kepada kita hari ini bahwa setiap pemikiran manusia yang coba mencari tahu sejak mana dunia ini diciptakan, masa mana dunia ini diciptakan, 100 tahun, 1000 tahun yang lalu, 1.000.000 tahun yang lalu, ataupun sejauh mana pikiran manusia diundur ke belakang untuk mencari tahu sejak mula dunia ini diciptakan, firman itu telah ada. Artinya, sejauh manapun manusia mengundurkan pikirannya, firman itu tetap ada jauh sebelum pemikiran manusia itu disebut. Pada mulanya adalah firman. Itu nama artinya firman bagian itu. Dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Artinya firman dan Allah itu sama. Ya. Dalam kapasiti, dalam segala hal dia sama. Akhirnya kalimat itu ditutup dengan kata firman itu adalah Allah. Ya, ini adalah kealahan Yesus sang firman. Kemanusiaan Yesus sang firman ataupun Allah itu disebut dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu diam di antara manusia, bersama-sama dengan manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, inilah karya Allah. Kenapa Allah harus menjadi manusia dalam Yesus? Mungkin ada yang bertanya begitu, kenapa tidak jadi yang lain? Alasannya karena untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah menyelesaikan masalah dosa. Dosa menuntut kematian. Jadi Allah kalau dia datang dengan rupa bentuknya sebagai Allah yang sejati, dunia ini akan hangus. Ya. Dunia ini tidak tahan dengan keberadaan Allah, kemuliaan Allah. Jadi lalu Allah dengan keberadaannya begitu tidak boleh mati. Jadi masalah dosa tetap tidak selesai kalau Allah tidak menjadi Yesus. Hanya di dalam Yesus sebagai manusia, Allah di dalam Yesus boleh mengalami kematian, ya, menanggung hukuman dosa. Nah, jadi Yesus yang adalah Allah yang juga adalah manusia. Ini merupakan doktrin kristologi yang luas, tidak boleh dijelaskan dalam 2-3 menit. Ya, ini kalau di sekolah di BTS dijelaskan 1 semester 6 bulan. Ya, saya singkat saja begitu. Bapak Ibu, Yesus yang demikian, karyanya yang sungguh luar biasa itu telah memungkinkan Allah memberikan kepadanya suatu kehormatan. Ya, di dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di bawah kolong langit ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui karya Yesus ini, Dia telah mati, bangkit naik ke surga dan menyediakan keselamatan yang sejati bagi Bapak, Ibu, dan setiap manusia yang mau menerimanya. Bapak Ibu, anugerah keselamatan yang sejati atau hidup kekal ini Yesus telah ajarkan hanya boleh diperoleh dengan iman. Ini bagian kelima, ya, supaya aku tunggu 2, 3, 4-nya saya tidak sebut. Sekali tengok poin yang kelima. Bagian yang kelima adalah berbicara tentang kunci, ya, untuk mendapat keselamatan yang sejati, hidup kekal hanya melalui iman yang menyelamatkan. Melalui iman yang menyelamatkan. Kalau ada iman yang menyelamatkan, ada juga iman yang tidak menyelamatkan. Ada. Coba kita cek di dalam gereja kita. Iman yang tidak menyelamatkan ini definisikan oleh Dr. James Kennedy ada 3. 1, melompat dalam gelap, dia bilang istilah iman itu. Iman melompat dalam gelap ini begini. Orang itu percaya pada, kalau ditanya orang itu, kamu percaya pada Yesus? Dia jawab percaya. Percaya Yesus? Percaya. Dia jawab langsung, otomatis. Ya. Tetapi ketika ditanya lanjut, siapa Yesus? Tidak tahu. Apa yang Yesus lakukan? Apa itu? Ada
ada begitu di sini. Kalau ditanya percaya, percaya. Percaya Yesus, percaya. Siapa Yesus? Nah, ini iman melompat dalam gelap, Bapak Ibu, tidak menyelamatkan. Walaupun mulut kita percaya, karena setan pun boleh begitu. Ya, bahkan setan dikatakan oleh Yakobus gemetar kalau dengan nama Yesus. Kita di sini sebut Yesus tidak apa-apa, bukanya begini lagi, santai. Tapi setan kalau dengar nama Yesus dia gemetar. Tapi apakah dengan itu mereka masuk surga? Tidak. Ya. Iman melompat dalam gelap, begitu. Percaya, gitu dia bilang. Tapi ditanya siapa dia, apa yang dia buat, apa karyanya? Saya tidak tahu, ini yang penting percaya. Ya, ini bahaya. Bahaya bagi Sabah. Bahaya bagi SIB. Ya. Bahaya bagi gereja kita. Iman yang tidak menyelamatkan yang kedua, menurut Dr. James Kennedy, adalah iman berdasarkan akal. Dia sudah percaya Yesus. Elemennya di sini ada sudah percaya, dia sudah tahu apa yang Yesus karyakan. Ya, dia tahu. Siapa Yesus? Dia adalah Allah, dia adalah manusia, dia lahir, dia mati, dan dia begini-begini. Siapa? Sampai kisah Yesus secara sempurna dia boleh tahu. Iman berdasarkan akal. Tapi hanya di akal, tidak sampai di dalam perbuatannya. Dia tahu tapi tidak ke gereja. Ada orang Kristen begitu kan? Orang Kristen tapi hari Ahad tidak ada. Tapi kalau jumpa dia orang Kristen, kan? Ya saya orang Kristen. Siapa kau percaya Yesus? Oh, dia lagi tahu. Ya. Asal saya menggembalakan ini banyak yang begini saya jumpa. Ya. Dia punya pengetahuan tentang Yesus itu hanya sampai di sini. Kenapa? Dia rajin juga baca, di rumah dia baca. Tapi hanya dia simpan di sini, tidak sampai dalam hati, tidak sampai dalam kehidupannya. Tidak tersalin dalam kehidupan realiti. Iman seperti ini tidak menyelamatkan. Ya. Yang ketiga adalah iman sementara. Ini sudah bagus iman yang ini. Dia sudah percaya Yesus, dia sudah ada pengetahuan tentang Yesus, tentang firman Tuhan, dan dia sudah mengandalkan Yesus dalam kehidupannya seharian. Saya bagi contoh. Dalam dia sakit, dia percaya Yesus sebagai penyembuh. Dalam dia susah menghadapi kehidupan dunia ini, dia percaya Yesus itu sebagai yang menasihati dia. Dalam hal keuangan, kesempitan keuangan, dia percaya Yesus itu menyembuhkan ekonominya. Tetapi ketika ditanya mengenai hal hidup kekal, hal keselamatan sejati, dia bilang, saya Pak ini, kalau bukan saya ini sudah puluhan tahun, saya ini begini dalam gereja, takkan saya masuk surga. Siapa yang diandalkan masuk surga kalau dia begitu? Saya yang manusianya. Iman sementara itu Bapak Ibu begitu. Dia jadikan Yesus menteri keuangan, menteri kesehatan, menteri jalan raya, semua kalau mau ambil kereta begitu kan. Tapi untuk ke surga dialah menterinya, dirinya sendiri. Iman sementara ini baik, tetapi tidak juga menyelamatkan karena masih mengandalkan kemanusiaannya untuk masuk surga. Iman sementara ini harus ditambah dengan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan definisinya begini. Menurut Dr. James Kennedy, mengenal Yesus. Ini yang pertama, mengenal. Unsur pengetahuan. Sesudah dia mengenal, dia setuju. Ya, mengenal Yesus dan mengandalkan. Saya cek ini dalam kamus bahasa Malaysia itu ada juga kata mengandalkan. Bukan Indonesia saja. Malaysia pun ada. Mengandalkan artinya mengharapkan sahaja ataupun menaruh pengharapan. Nah, definisinya adalah mengenal dan mengandalkan Yesus sahaja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh keselamatan yang sejati. Di dalam iman yang sebenarnya ada 3 elemen di situ yang penting: pengetahuan, persetujuan, dan pengandalan. Ya, trusting, mengandalkan diri. Saya jelaskan itu dengan satu ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa dengar. Tapi ini sangat penting bagi
golongan yang belum pernah mendengar. Iman yang menyelamatkan itu dapat kita lihat daripada ilustrasi ini, yaitu ilustrasi Blondin. Blondin adalah seorang pria atau lelaki yang memiliki keahlian berjalan di atas tali yang direntang kencang, dan itu biasanya di bangunan sirkus ataupun di bangunan yang sudah tersedia alat keselamatan. Kalau dia jatuh pun tidak apa-apa. Tapi Blondin ini kepakarannya tidak pernah gagal dan tidak pernah jatuh dalam melaksanakan aksinya itu. Jadi ramailah peminatnya, tetapi sampai pada suatu tahap peminatnya berkurangan. Kenapa? Itu saja dia punya aksi, ya. Jualan tiket pun menurun. Akhirnya manajer bilang begini, Blondin, kita buat satu aksi yang luar biasa. Bukan di sini, di satu tempat yang ekstrim, yang sangat bahaya. Setuju? Aksi itu dibuat di tepi sungai air terjun Niagara. Melintasi satu ruangan yang dibentang rentang satu tali yang kencang, diikat dari tepi ke tepi. Maka dalam acara itu, pertunjukan itu, ya, dihadiri ramai peminat Blondin dan diberi tugas kepada seorang pewawancara. Dalam acara itu ada seorang pewawancara untuk mengendalikan acara. Lalu ketika Blondin berdiri pada hari pertunjukan itu, maka pewawancara tampil dan mengatakan, hari ini Blondin akan buat 3 aksi. Yang pertama, Blondin akan jalan dari seberang sini ke seberang sana dengan keadaan selamat. Ya. Lalu pewawancara jalan pergi ke sekelompok anak-anak muda. Dia tanya begini, hai anak muda, kamu percaya Pak Blondin boleh selamat melakukan aksi bahaya ini? Orang muda ini bilang, katakan, percaya. Oke, terima kasih. Nah, dia pergi kepada bapak-bapak muda, ibu-ibu muda di sini. Bagaimana kamu, golongan ini, percaya Bapak Blondin buat aksi bahaya? Tunggu dulu, kata mereka. Kami mau ambil kertas, kami mau buat kaji selidik dulu. Ya, kami buat kertas kerja kaji selidik. Nanti dulu, kami tidak bagi respon. Oke, dia pergi pada golongan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dewasa. Lalu mereka katakan apa? Kami percaya karena kami tahu siapa Pak Blondin. Kami percaya dia boleh buat. Nah, Pak Blondin setelah mendengar itu, dia pun berjalan dari seberang ke seberang dengan selamat. Singkat cerita, tepukan gemuruh. Pak Blondin bilang aksi kedua. Aksi kedua, Pak Blondin bawa kertas sorong, isinya sekarung pasir dalam karung, ya, beratnya lebih kurang 70 kg. Lalu pewawancara lakukan tugasnya. Ya, pergi lagi kelompok yang pertama. Ini aksi bawa kertas sorong, ada pasir dalam dalam karung 70 kg. Percayakah? Percaya tanpa ada perbantahan. Pergi golongan yang kedua tadi. Tunggu dulu, kami tidak mau komen juga ini. Karena yang pertama tadi free, bolehlah. Ini kan kertas sorong itu yang tebal, dia punya layar berapa inci. Ini keadaan angin ini, kami terpaksa memikirkan semua elemen yang ada di sekitar ini. Nanti dulu. Oke, apa? Aku buatlah kajian kamu. Dan wawancara pergi kepada golongan yang dewasa. Lalu mereka katakan, tetap percaya. Oke. Pak Blondin jalanlah menyorong kertas sorongnya yang berisi pasir 70 kg sampai di seberang dengan selamat. Aksi terakhir dan ketiga. Kata Pak Blondin begini, saya akan sorong kertas sorong yang sama. Berat di dalam kertas sorong juga lebih kurang sama. Tapi isinya bukan lagi pasir. Pasir tadi dibuang, isinya manusia. Nah, tugas wawancara kali ini begini. Ya pergi golongan muda tadi. Dia bilang, tadi yang pertama, kedua, wah luar biasa hebat. Sekarang yang ketiga, kamu percaya? Percaya, kata orang-orang ini. Kalau kamu percaya, kamu yang masuk. Satu demi satu tidak mau masuk. Malah, ya banyak alasan. Lalu Pak Blondin pergi yang golongan yang kedua yang membuat kaji selidik itu. Nah sekarang bagaimana? Kamu percaya? Percaya sudah, karena kami tahu kalau kertas sorong yang sama
dan angin yang sama, layarnya tidak goyang sini, orang yang di dalam itu tidak goyang-goyang macam itu kuning, tetap berhasil dan percaya dia selamat. Kalau kamu sudah ada kesimpulan begitu, kamu yang masuk. Pak Blondin menunggu, tidak ada yang masuk dari golongan yang sudah membuat kaji selidik ini. Lalu wawancara pergi kepada yang tiga, yang mengatakan tetap percaya. Lalu dia tanya, percaya aksi ketiga? Percaya. Karena kami ini dari kecil, Pak Blondin itu kami tahu dari kecil sampai sekarang tidak ada yang gagal. Kami sudah percaya sama dia dengan kuat. Kalau begitu kamu yang masuk, oh jangan, kami ini tua-tua ini, ada jantung, ada begini penyakit. Kalau di situ nanti matilah kami juga, beralasan. Sehingga aksi yang ketiga itu tidak jadi. Kenapa? Tidak ada manusia di dalam kertas sorong yang Pak Blondin mau bawa itu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah keheningan penonton itu berdiri seorang anak, berdiri melangkah menuju pada Pak Blondin. Sampai tempat Pak Blondin, dia masuk dalam kertas sorong. Pak Blondin apalagi? Ada orang dalam kertas sorong, dia sorong kertasnya ikut tali. Detik, langkah demi langkah, penonton terpaku, terdiam seperti jemaat di sini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pak Blondin sampai di seberang dengan selamat dan semua orang mengarahkan pedangan kepada anak itu. Wawancara apalagi dia pergi kepada anak. Hai anak, siapa kamu? Begitu berani masuk dalam kertas sorong dan melakukan aksi yang bahaya. Apa anak itu katakan? Saya ini anak Pak Blondin. Ini Blondin bapak saya. Saya kenal bapak saya. Saya tahu bapak saya dan saya percaya bapak saya. Bapak Ibu, anak Blondin adalah contoh iman yang menyelamatkan. Tiga golongan penonton tadi yang saya jelaskan itu ada iman atau tidak? Ada. Percaya. Golongan kedua akhirnya percaya. Golongan ketiga apalagi tetap percaya. Tetapi yang membedakan mereka dengan iman anak Pak Blondin itu adalah apa? Mereka tidak masuk dalam kertas sorong. Ya, iman anak Pak Blondin memenuhi tiga elemen ini. Satu, dia tahu siapa Pak Blondin. Kedua, dia setuju kemahiran Pak Blondin. Dan ketiga, dia mempercayakan diri dalam pimpinan Pak Blondin. Iman yang menyelamatkan dalam konteks kita hari ini sebagai orang Kristen itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di akal, tetapi mempercayakan diri kepada Yesus satu-satunya Sang Juru Selamat. Tetapi tidak bermakna perbuatan baik itu dilarang. Setelah kita benar-benar memperoleh kehidupan keselamatan yang sejati, maka menyusul perbuatan-perbuatan baik, Bapak Ibu, membuktikan kita sudah memiliki hidup kekal. Itu yang Paulus dan Yakobus pertahankan di dalam penulisan kita. Ya, Paulus bilang, iman, manusia hanya diselamatkan melalui iman. Lalu Yakobus menambah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini semuanya menjelaskan kepada kita hari ini. Kita menyatakan kita sebagai orang yang memiliki keselamatan yang sejati harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 10 menyatakan hal tersebut. Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Hari ini kita sudah mendengar tentang uraian totalitas apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang keselamatan yang sejati. Hari ini keselamatan yang sejati ini bagi saya ketika melihat itu secara keseluruhan itu memberi pesan kepada kita tentang tiga hal ini. Satu, bagi orang yang sudah memiliki iman yang menyelamatkan tadi, berita ini adalah peneguhan bagi dia, diteguhkan kembali. Oh ya, begitu pula caranya. Nah, begitu kan dia teguh kembali. Kedua, bagi yang belum pernah mendengar berita ini,
Ini adalah berita baik bagi Anda yang hari ini Anda harus respon. Yang Anda harus responi. Bagi yang belum mendengar itu dan bagi yang belum memiliki kepastian akan keselamatan yang sejati, hari ini Allah menanti Anda meresponi dengan iman yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, ketika melihat hal ini secara keseluruhan, apa yang saya dapati dan kongsikan di sini, ini adalah suatu poin di mana kita sebagai gereja sharing kepada dunia luar berita baik ini. Kan ini bukan untuk suku ini, tidak. Berita ini untuk semua bangsa. Maka gereja yang sudah memiliki berita ini, jadikan ini sebagai bahan kongsian Anda pada dunia luar. Jadi gereja masuk ke dalam dunia, bukan dunia masuk ke dalam gereja. Itu salah. Gereja menggerami dunia. Gereja menjadi terang bagi dunia dengan memberitakan firman yang adalah terang. Mari, kalau ada di dalam ruangan ini yang sudah melihat firman perkongsian hari ini sebagai satu hal yang memberkati, mari kita naikkan doa kita bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Dan bagi jemaat Tuhan yang berkomitmen untuk menyerahkan dirinya dalam pelayanan yang mulia, yaitu penyebaran kabar Injil, mari sama-sama kita naikkan komitmen kita dalam doa hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Nanti saya minta dengan hormat Penetua Rudi mengaminkan doa kita bersama dan mengakhiri sesi perkongsian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Naikkan doa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah bersedia, bermurah hati, beranugerah untuk kami di tempat ini mendengar sekali lagi berita yang baik tentang keselamatan yang sejati yang hanya ada di dalam Yesus Kristus yang kami rayakan pada hari kemarin dan hari ini, yaitu tentang penggenapan janji Allah untuk keselamatan kami. Di dalam Yesuslah kami hanya memperolehi keselamatan yang sejati itu. Terima kasih Allah ya Bapa, karena Engkau telah merencanakan ini, karena Engkau telah menetapkan ini untuk kami yang hadir pada hari ini menikmati kuasa kegelapan, roh jahat, roh yang mengganggu fokus kami, yang mau mencuri firman dari dalam hati kami hari ini Tuhan. Biarlah semuanya itu jauhkan dari tempat ini Tuhan, sehingga kami mengambil bahagian yang terpenting, yang paling asas dalam hidup kami ini pada hari ini dengan komitmen kami yang kami naikkan kepada-Mu. Bapa di surga, terima kasih karena pemberkatan-Mu yang luar biasa ini bagi kami sekalian yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang berkomitmen, pembina Tuhan kepada mereka, berkarya di tengah-tengah kami ini Tuhan, sehingga kami kembali menjadi gereja yang misioner, kami kembali menjadi gereja yang menjadi terang di dalam dunia ini Tuhan. Kami rindu mengambil bahagian di dalam pelayanan dunia gereja ini kepada dunia di saat-saat akhir ini Tuhan, sehingga kami tahu dengan penglibatan itu mahkota kehidupan, berkat-berkat yang Kau janjikan alir dalam hidup kami hari ini di dunia